nama saya Rizka Nuri Desgregar, NIM 1830-2034. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Bayi Tabung dan Transfusi Darah. Bayi tabung merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang dimana telah melakukan berbagai hal cara untuk mendapatkan kehamilan ataupun ingin mendapatkan seorang anak, yang dimana telah melakukan berbagai cara ataupun metode dalam hal pengobatan lain. Dan cara lain adalah dengan menggunakan ataupun dengan cara proses bayi tabung ini. Dalam bahasa Arab juga inseminasi pembuatan disebut juga dengan istilah al-talqihus sina. Proses bayi tabung adalah sperma dan ovum yang dipertemukan dalam sebuah tabung, di mana setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim seorang wanita ataupun perempuan, sehingga sampailah pada saat kelahiran seorang bayi ataupun yang sudah membuahi. Hukum bayi tabung menurut agama Islam itu diperbolehkan dan sah apabila pokok asal sperma dan sel telurnya berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang patut disyukuri atas adanya teknik proses bayi tabung tersebut. Banyak masyarakat ataupun orang-orang sepasang suami istri yang sudah lama menunggu kelahiran seorang bayi dalam keluarganya tetapi tidak ada juga, maka dengan proses bayi tabung ini kita bisa melakukannya, ataupun dengan cara teknik ini kita bisa menghasilkan seorang anak. Kemudian surat keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep 952 MUI 11/1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi pembuatan bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara muhtaram dibenarkan oleh Islam selama mereka terkait dalam perkawinan yang sah. Bayi tabung yang dengan proses pembuahan sperma dan ovum yang ditransfer langsung dari sepasang suami istri yang sah dalam perkawinan itu sah, dan kemudian kemudian embrionya ditransfer ke rahim istrinya yang diambil ovumnya dan hukumnya itu diperbolehkan oleh agama Islam. Anak yang dilahirkan dengan proses ini mempunyai kedudukan yang sah menurut Islam, baik dari segi anak yang dilahirkan dalam proses dengan proses bayi tabung ini dengan hubungan yang sah dalam Islam, kedudukannya itu sangat sah, dan menurut Islam baik dari segi hubungan nasab dan maupun dari segi hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu bayi tabung dengan ibu titipan atau baik sperma dan ovumnya yang berasal dari donor, dari suami istri atau donor, hukumnya haram dalam hukum Islam. Bayi tabung yang dilahirkan dengan cara nasabnya hanya dapat dipertalikan kepada ibu yang mengandung dan yang melahirkannya.
Jadi dari situ kita dapat melihat dalam teknik proses metode bayi tabung dalam agama Islam apabila uh, sel telur dan ovumnya berasal dari sepasang suami istri yang sah dalam sebuah pernikahan, itu dilakukan sah apabila melakukan proses bayi tabung. Dan apabila proses bayi tabung yang sel telur ataupun ovumnya berasal dari donor atau dari orang lain tidak dalam pernikahan, itu haram di dalam agama Islam. Transfusi darah adalah usaha pemindahan darah yang dilakukan dengan proses donor darah atau dengan cara apabila ada seseorang yang sedang membutuhkan darah dan kita mendonorkannya kepada seseorang yang sedang membutuhkan darah itu, yang dimana dalam rangka untuk menyelamatkan seseorang yang sedang membutuhkan darah atau kita menyelamatkan jiwa seseorang. Dalam pelaksanaan transfusi darah atau donor darah, yang kita lihat adalah kita harus mencocokkan atau menyamakan golongan darah kita dengan golongan darah yang akan kita transfusikan. Yang dimana tidak semua si penerima golongan darah yang dimana golongan darah itu tidak bisa menerima saja, karena golongan darah itu terdiri dari golongan darah AB, A, B, dan O. Komposisi golongan darah secara medis dari segi donor, yaitu AB dapat memberikan donor kepada golongan darah AB. A dapat memberikan golongan darah A dan AB. Sedangkan golongan darah B dapat memberikan golongan darah B dan AB. Sedangkan golongan darah O dapat memberikan ke semua golongan darah. Sedangkan dilihat dari segi resipien atau si penerima golongan darah AB dapat menerima semua golongan darah. Golongan darah A dapat menerima dari golongan darah A dan O. Dan golongan darah B dapat menerima dari golongan darah B dan O. Sedangkan golongan darah yang dimana tadi bisa dapat mendonorkan ke seluruh, sedangkan dalam resipien atau penerimaan donor, dia tidak dapat menerima seluruh golongan darah selain golongan darahnya O. Hukum transfusi darah. Kalau dibuka dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak ada satupun yang membahas tentang transfusi darah. Maka dengan cara lain ataupun yang diambil dalam keputusan hukum transfusi darah, yaitu dengan cara ijtihad atau yang dilakukan secara ijtihad atau jamaah atau kolektif. Kenapa cara ini terakhir yang ditempuh? Sebab masalah donor darah ini tergantung pada kesehatan sesama manusia. Dan kebolehan donor darah ini juga kepada siapa kita mendonorkan ataupun yang menerima donorkan, baik walaupun berbeda agama dan etnis, sebagaimana dalam alasan yang diberikan, yaitu menjaga rasional, yaitu karena kemanusiaan. Secara umum adalah anak Adam yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesama manusia wajib menjaga martabat dan kemuliaannya dengan cara saling tolong menolong sesama manusia. Sedangkan hukum menjual beli donor darah ataupun darah, yaitu dalam para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini.
Imam Abu Hanafi dan Zahiri membolehkan menjual beli kotoran benda najis yang di dalamnya banyak manfaat seperti kotoran hewan untuk serbuk. Secara analogis mazhab ini membolehkan menjual belikan darah karena besar manfaatnya bagi manusia untuk keperluan transfusi darah, untuk keperluan operasi ataupun sebagainya. Namun Imam Syafi'i mengharamkan menjual belikan benda najis termasuk darah. Karena ayat Al-Quran menyatakan secara tegas bahwa darah termasuk benda yang diharamkan. Namun, meskipun Imam Syafi'i mengharamkan menjual belikan darah, tetapi beliau memberikan cara lain untuk selain transaksi jual beli darah. Cara tersebut disebut dengan helah, yaitu menggantikan akad dari jual beli kepada akad yang lainnya, seperti memberikan upah pengambilan dan biaya perawatan darahnya. Jadi hukum dari transfusi darah itu adalah dibolehkan apabila memang maksud untuk menyelamatkan jiwa seseorang ataupun nyawa seseorang. Sedangkan hukum menjual beli donor darah yaitu hukumnya haram apabila dengan maksud yang lain. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.